Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan teori kinetik gas dan termodinamika. Oke. Terus selanjutnya perhatikan pembahasan untuk sub pokok bahasan berikutnya. Oke. Energi kinetik gas dan usaha luar gas. Nah, di sini kita akan memuatkan gerakan partikel ketika akan dibakar di dalam ruang pembakaran motor atau apa mobil atau pesawat ya. Oke, lanjut ke pembahasan energi kinetik gas dan usaha luar gas. Nah, ini sama ya gambarnya yang tadi yaitu valve ya atau ruang pembakaran. Nah, sekarang energi kinetik gas ya. Ketika sebuah partikel gas ya atau partikel gas atau misalkan ya uap gas yang diambil dari karburator dari tank bensin atau tank BBM ya masuk ke ruang pembakaran ini terdiri atas partikel-partikel dengan gerakan yang acak ya tetapi dianggapnya kecepatannya sama atau gerak Brown ya kalau istilah lainnya. Nah, di sini energi kinetik pasti. Kenapa? Karena dia memiliki kecepatan. Nah, memiliki kecepatan terhadap sumbu jet sebenarnya dengan kecepatan yang sama. Nah, nanti di sini ada kecepatan terhadap y, kecepatannya v, kemudian tekanannya v, kemudian volumenya pi, masa partikelnya m, kecepatannya yang tadi ya v, usahanya berapa ya. Nah, ini kita coret dulu. Nah, setelah diturunkan, kita telah memperoleh tekanan gas ini dari sini nih. Ya, ya, sorry. Ini tekanan gas dari sini, tekanan ya, tekanan gas. Nah, waktu tulisannya jelek. Nah, P didapat sama dengan 1/3 M kali V kuadrat per volume ya. Nah, ingat ini satu partikel ya. Satu partikel. Bagaimana kalau di sini ada N buah partikel? Ya udah tinggal ngalikan. Tinggal ngalikan. Nah, jadi nanti P untuk N partikel itu 1/3 M kali N atau NM boleh ya, NP kuadrat per volume ya. Nah, maka disebut rata-rata nanti. Oke. Ini kalikan saja, kalikan. Kita tidak usah pusing dengan N ya. Langsung pakai yang atas saja. Berarti nanti P kali V sama dengan 1/3 kali MP kuadrat ya. Oke, P kuadrat. Kemudian persamaan ini kalikan dengan 2/2. 2/2 itu kan 1 ya. Nah, berarti PV ya, PV sama dengan 2/3. Nah, kemudian MP kuadrat ya, MP kuadrat per 2 ya. Nah, atau jelasnya begini, PV sama dengan 2/3 ya. 2/3 kalikan setengah M P kuadrat. Nah, ini rumus apa coba? Nah, ini berarti energi kinetik kan? Energi kinetik ya. Nah, berarti PV sama dengan 2/3 kalikan EK ya. Nah, berarti energi kinetik itu besarnya adalah PV kali 3/2. Nah, itu kerennya tidak begini. Tulisannya adalah energi kinetik sama dengan 3/2 P kali V ya. Oke. Kemudian kita punya rumus bahwa P kali V sama dengan N R ya. N R T ya. Ada? Ngerti nggak? Nah, dari mana namanya? Dari sini. Yang tadi. T kali P per T sama dengan NR kan, gitu ya. Nah, berarti PP NRT kan. Nah, PP NRT. Jadi rumus yang ini nih, rumus yang ini, yang tadinya EK, ini kurang, EK sama dengan 3/2. Nah, 3/2 PP ya. PP ini bisa diganti energi kinetik sama dengan 3/2 NRT. Nah, nanti ini akan dibahas uh, berikutnya. Atau nanti boleh ditulis lagi, ada rumusnya banyak sih. Ada 3 energi kinetik sama dengan 3/2 N ya. N-nya N besar, N sorry, ya. N
KT ya, gitu. Nah, tapi biasanya gini, karena energi kinetiknya satu partikel aja kecil, berarti ini boleh ditulis delta EK ini, berarti boleh delta yang ini ya. Delta itu gini nulisnya, delta boleh ya. Itu juga sama delta, ini delta. Nah, karena kecil berarti nanti di sini ada yang berubah, bisa volume, bisa tekanan. Nah, di sini karena n itu konstan, r apalagi itu boleh ditulis delta EK sebenarnya 32 NR delta T ya. Jadi nanti T ini boleh ditulis delta T. Kenapa? Karena kenaikan suhunya kecil gitu ya. Oke. Nah, berarti energi kinetik bisa ditulis 3 per 2 PP, bisa 3 per 2 NRT, bisa 3 per 2 NKT. Oke. Gitu ya. Begitu. Lanjut ke pembahasan. Oke. Nah, tadi sudah membahas tentang kecepatan energi kinetik. Nah, sekarang kita bahas tentang berapa besar kecepatannya untuk rata-rata ya. Untuk rata-rata partikel yang sedang bergerak di dalam ruang pembakaran. Oke. Nah, sekarang kita turunkan dari energi kinetik tentunya. Berapa kecepatan rata-rata partikel gas yang berada di ruang pembakaran sebelum partikel gas itu dibakar? Ya, berarti tinggal dari sini. Energi kinetik ya, energi kinetik sama dengan 3 per 2 P kali Pi ya awasnya. 3 per 2 P kali Pi. Nah, di sini kita ganti ya, setengah M Pi kuadrat sama dengan 3 per 2 P kali volume ya. Oke. Nah, ini coret ya. Balik lagi ke yang tadi. Berarti M kali Pi kuadrat sama dengan 3 per 2, 3 Pi ya. 3 P Pi. Nah, M itu adalah rho kali volume ya. Rho kali volume. Massa jenis. Nah, tinggal ganti rho kali volume. Sama kalikan Pi kuadrat sama dengan 3 P kali volume. Coret ya. Nah, gitu ya. Nah, maka Pi kuadrat itu 3P per rho. Awas bedakan antara rho dengan volume ya. Apa dengan tekanan, bukan volume. Maka didapat Pi sama dengan akar dari 3 kali tekanan dibagi dengan massa jenis ya. Ya, ini satuannya nanti meter per sekon. Itu salah satu rumusnya. Nah, berikutnya, boleh kalian menggunakan rumus lain ya. Rumus lain seperti gini. Energi kinetik itu 3 per 2 P kali volume ya. Ya. Nah, di sini setengah M Pi kuadrat. Ya. Nah, ini 3 per 2. Nah, PP-nya boleh diganti dengan NRT ya. NRT ya. Oke. Nah, ini setengah M Pi kuadrat. Nah, ini 3 per 2. N-nya ganti oleh M per massa relatif ya. Atau BA berat atom. Ya. Oke. Maka coret M-nya dan 2 coret ini dengan ini. Ya. Oke. Maka nanti didapat Pi kuadrat sama dengan 3RT per MR. Ya. Nah, maka didapat Pi sama dengan akar dari 3RT per MR. Nah, ini saya terangkan begini. Di stasiun pengisian bahan bakar atau pom bensin ya, kita kenalnya pom bensin, itu ada jasa pelayanan pompa ban nitrogen ya, nitrogen. Nah, MR untuk nitrogen itu lebih 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 besar dibanding dengan udara biasa ya. Nah, jadi nanti ketika di ban dipompa dengan apa? Dengan nitrogen, maka MR-nya kan besar. Maka nanti sesuatu dibagi besar akan kecil, akibatnya nanti Pi kecil ya. Kecil sekali. Apa hubungannya? Nanti nitrogen yang ada di dalam ban itu akan bergerak sesuai dengan kenaikan suhu. Nah, sehingga nanti ketika bergerak dengan kenaikan kecepatan tinggi, maka suhunya juga akan naik. Tetapi karena dibagi besar, suhunya akan rendah. Maka ban akan tahan ketika digunakan. Jadi tidak akan meledak. Begitu kalau pakai nitrogen. Tapi kalau dengan gas biasa, ya pompa dengan menggunakan kompresor itu gasnya kan macam-macam, ya campuran di situ. Nah maka riskan menggunakan gas dari kompresor. Ya. Nah sedangkan untuk nitrogen itu
dijamin lebih aman gitu. Tapi caranya ya karena mahal ya dan pompa nitrogen itu mahal, biasanya bannya harus bagus gitu. Boleh pompa biasa. Begitu ya. Semakin jauh maka ban makin panas. Kenapa? Karena partikel gas yang ada di dalam ban itu bergerak cepatnya sehingga nanti menimbulkan suhu yang tinggi. Begitu ya. Itu kelebihan untuk pompa nitrogen. Punya rumus kita V sama dengan 3P per rho, kemudian P sama dengan 3RT per MR. Jadi nanti kecepatan bergantung pada tekanan dan bergantung pada rho, massa jenis. Nah, di sebelah kanan, tekanan kecepatan bergantung pada suhu dan berat atom yang digunakan. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, soal nomor 1. Kecepatan partikel gas ketika suhunya 100 Kelvin 20 meter per detik. Tentukan kecepatan sekarang jika suhunya menjadi atau dijadikan 4 kali semula. Oke, bahas ya, gampang nih. Ya. Ini V1 itu 20 meter per sekon. Ini rendah sekali padahal kecepatannya tinggi. Ketika suhunya T1 100 Kelvin. Nah, tentukan kecepatannya sekarang jika suhunya 4 kali semula. Berarti nanti T2 boleh 4 T1 atau langsung aja 400 ya. Nah, kalau soal pilihan kan ini gampang. Oh, 4 itu akar itu 2. Berarti 40. Buktikan. Kita punya rumus Pi sama dengan akar 3RT per MR. Nah, di sini MR-nya massa relatifnya tidak tidak diketahui ya. Jadi begini. Pi itu sebanding dengan akar T ya. Akar T. Nah, berarti V1 berbanding V2 sama dengan akar T1 berbanding akar T2. Oke. Nah, T1 boleh ditulis T 100 ya misalnya. Boleh diganti oleh T. Nah, tapi di sini langsung aja 20 berbanding V2 sama dengan akar 100 berbanding dengan akar 400 ya. Oke. Maka 20 berbanding V2 sama dengan ini 1 berbanding 2 kan. Nah, berarti nanti V2 40 meter per sekon. Jadi kecepatan partikel gas ketika suhunya 4 kali semua itu 40 meter per detik. Oke, gampang ya. Lanjut ke pembahasan. Nomor 2 ya. Kecepatan suatu partikel gas pada ruangan pembakaran menjadi 3 kali semula. Tentukan, ini namanya, tanya ada. Tentukan tekanan satu tuh, jika tekanan awalnya 2 atmosfer. Oke, kita punya rumus yang kedua ya. Selain akar dari 3RT per MR. Ya. Oke. Kita lanjut aja diketahui aja ya. Nah, ini berarti P2 itu 3 kali P1. Kemudian P1-nya itu 2 atmosfer ya. Sorry. Hapus. Ini 2 atmosfer ya. 2 ATM. Kemudian ditanyakan P2-nya berapa? Ya, gitu ya. Oke. Kita punya rumus P bukan P, P ya, sorry. P ini salah lagi, sorry. Nah, P sama dengan akar dari 3P per rho ya. Oke. Maka nanti kecepatan itu hanya bergantung pada akar dari tekanan ya. Dah, maka P1 berbanding P2 sama dengan ya akar dari P1 berbanding akar P2 ya. Kiri kanan kuadratkan ya. Supaya keluar. P kuadrat 1 berbanding P kuadrat 2 sama dengan P1 berbanding P2. P kuadrat 1 itu langsung aja. P1 kuadrat berbanding. Nah, di situ 3P1 ya. 3P1 kuadratkan. Sama dengan, ini 2 ya. Berbanding dengan P2. Udah. Berarti P1 kuadrat berbanding dengan 9P1 kuadrat sama dengan 2 berbanding P2. Oke, coret nih. Coret. Nah, berarti ujung kali ujung 1 berbanding 9 ya, sama dengan 2 berbanding P2 ya. Maka P2 udah jelas di sini 2 kali 9 berarti 18 atmosfer ya, lebih tinggi lagi. Begitu ya. Oke. Lanjut ke pembahasan. Nah, di sini ada usaha luar gas.
Usaha itu apa? Usaha luar gas ya. Usaha luar gas itu boleh diambil dari sini. Nah, ketika gas menyerap, menekan yang ini ya, ini menyerap ini menekan, membakar, kemudian menekan lagi, mengeluarkan gas pembakaran. Nah, itu berarti keluar knalpot itu melakukan usaha. Berapa usahanya? Usaha itu sama dengan F kali S ya. Ingat tuh. Nah, usaha itu boleh diganti dengan tekanan kali luas permukaan kalikan S ya. S-nya yang mana? S-nya yang ini gitu ya. S. Nah, ini luas penampangnya A. Nah, nanti ini volumenya adalah V. Ada volume awal, ada volume akhir. Ya, karena usahanya kecil di sini, satu partikel gas atau bayangkan ya. Itu berarti boleh ditulis delta W sama dengan P kali A, boleh kali delta S boleh ya. Karena kecil salah satu kita ambilnya. Nah, maka delta W sama dengan V. Nah, ingat luas alas kali tinggi itu sama saja dengan volume ya. Nah, berarti P kali delta volume ya. Nah, berarti usahanya delta W itu boleh ditulis P kali delta V atau boleh delta W sama dengan V kali kurung pi akhir dikurangi pi awal ya. Itu. Ini volume awal taruh saja di sini pi 1. Ini volume akhir yang ini nih, yang ini pasti. Ini volumenya kita sebut pi yang kedua. Pada saat dibakar ya, sama dengan ini. Ini pi 2 ya. Ini pi 2 ya. Itu. Ini berarti ini usaha luar gas. Nah, ini akan dimanfaatkan untuk menggerakkan roda-roda yang ada dalam mesin. Nah, ini perubahan usaha atau usaha ya. Usaha luar gas ya. Gitu. Nah, P-nya tekanan Newton per meter kuadrat, P2 volume akhir, P1 volume awal. Gitu ya. Oke. Usaha luar gas. Jadi ada energi kinetik, ada kecepatan, ada usaha luar gas. Ini cocok untuk kalian yang suka ke teknik, masuk teknik mesin. Oke. Moga berhasil ya. Oke. Karena susah nih. Usaha yang ketiga, ya. Gas menempati ruangan dengan tekanan 3 atmosfer. Gas mengalami proses sehingga volumenya berubah dari dari 10 liter menjadi 10 meter 10 cm persegi menjadi 30 cm persegi. Kubik ya, bukan persegi, kubik. Tentukan besar usaha luar gas. Oke, gampang ya. Kita cari dengan ini. Tekanan itu 3 atmosfer ya. 3 atmosfer. Nah, di sini ada aturan 1 atmosfer itu 1,01 10,5 Newton per meter kuadrat ya. Kemudian masukkan berarti 3,03 10 pangkat 5 ya. Newton per meter kuadrat. Ganti dulu ya. Volume 1 itu 10 cm kubik. Buat meter kubik berarti 10 kali 10 pangkat minus 6 kan. Volume 2 itu 30 cm kubik ya. Nah, ini ganti berarti 30 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Oke, masukkan ke sini bahwa usaha itu delta W itu sebenarnya tekanan kali perubahan volume ya. Delta W atau W boleh ya. Kalau misalkan di kelas kok pakai W saja, boleh nggak apa-apa. Yang penting nulisnya itu bisa delta W, bisa W atau usahanya tuh. Tinggal P kali delta P, V2 dikurangi P1 ya. Oke. Tinggal masukkan nih berarti 3,03 kali 10 pangkat 5 kali kanan di sini. Karena di sini ada minus 6, di juga ada pangkat minus 6, maka udah aja tinggal ini 30 dikurangi 10 ya kali 10 pangkat minus 6 ya. Oke. Ini berarti 3,03 10 pangkat 5 kurung. Nah, ini 20 kan? 20 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, ini nolnya catat aja nih. Tuh, ya. Nah, berarti tinggal 2 kali 3,03 6,06 apa? Joule ya, gitu ya. Gampang ya. Itu usaha. Mudah-mudahan mengerti ya. Soal nomor 4. Soal nomor 4 nih.
Ruangan berisi gas ideal dengan volume 2 liter, suhunya 27 derajat Celcius dan tekanan 2 kali 1/5. Gas tersebut mengalami proses isobar sehingga suhunya menjadi 3 kali semula. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gas tersebut. Nah, ini agak tinggi ya, tapi nggak usah pusing. Saya akan menjelaskan sebaik mungkin ya. Oke, volume awa itu 2 liter atau 2 kali 10 pangkat minus 3 ya, meter kubik ya. Ingat, kemudian suhu awa T1 itu 27 nih, 27 nih. Berarti 27 tambah 273. Nah, berapa? 300 ya. 300 Kelvin. Nah, kemudian tekanannya P itu 2 kali 10 pangkat 5 apa Newton per meter kuadrat. Dah, ternyata di situ suhunya menjadi 3 kali semula ya. Oke. T-nya T2 itu 3 kali semula. Atau boleh 900 ya. Nah, tapi nggak usah lah. Nah, kemudian ditanyakan usahanya berapa sih? Usahanya berapa? Nah, kita belum melakukan perhitungan. Kenapa? Karena volume 2 tidak diketahui. Maka gunakan ini. P1 P1 per T1 sama dengan P2 P2 per T2 ya. Nah, karena isobar berarti nanti P1 itu sama dengan P yang kedua. Maka langsung aja P1 per T1 itu P2 per T2. Nanti isobar, isotermik, isohorik nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Ya. P1 di situ 2 liter ya. Boleh pakai ini. 2 liter per T1-nya itu apa? T1 aja. Kemudian di sini V2-nya 3, T2, V2-nya ditanya T apa? T2-nya 2 3 T1 ya. Saya lihat. Nah, berarti volumenya itu udah jelas. Volume 2 itu 6 liter ya. Atau 6 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, masukkan baru ke sini bahwa besarnya usaha itu V kali P2 dikurangi P1 ya. Oke. Nah, P-nya itu isobarkan 2 kali 10 pangkat 5 ya. Kurung 6 dikurangi awalnya itu 2 ya. Ini 10 pangkat minus 3 ya. Berarti 2 10 pangkat minus 2 kali 5 kalikan 4 kalikan 10 pangkat minus 3. Ini lihat ya. Lihat 100 kali 4 400. Nah, ini berarti 800 Joule gitu ya. Itu untuk usaha ya, contoh soal usaha yang langkahnya 2 kali langkah variasi gitu ya. Lebih variasi dibanding dengan soal yang ketiga. Oke. Mudah-mudahan lebih mengerti lagi ya. Kalau belum mengerti, ulangi dan ulangi ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana ini kalian dapat pencerahan. Next video kita akan membahas tentang proses gas ya. Proses gas kemudian usaha gas ya. Di sini akan dipelajari melalui proses gas. Oke.